Talkshow kita kali ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Ini mengenai RJ. RJ itu bukan salah satu inisial tapi bahasa kejaksaan nih, restoratif justice nih. Bayar berapa? Okay. Nah, itu yang kadang-kadang salah kaprah di masyarakat, menganggap itu ada uangnya. Ini benar Mas Danang, ini ditunggu-tunggu para sobat nih. Para sobat bisa didengarkan para sobat yang ada di Jakarta, yang ada di Subang, yang ada di Cirebon. Mas Danang cerita tadi, itu bayar berapa sih? Saya cuma megang pahanya Bang Ical aja terus tiba-tiba komplain gitu. Katanya masalah kambing terus jadi sapi yang keluar. Itu kan takut Mas, saya sapi dari siapa, nggak punya sapi. Mas Danang bisa dijelaskan kepada para sobat ini? Nah, itu tadi sempat saya jelaskan bahwa di RJ kita ini itu tidak dipungut biaya sama sekali, alias gratis. Serius Mas? Loh, serius itu. Oh, gratis para sobat. Gratis. Tidak ada biaya. Untuk menentukan itu di ACC, dalam arti apa ya di ACC itu ya? Disetujui oleh pimpinan. Itu bukan hanya di tingkat dari Kajari, tapi langsung ke Jampidum, Bu. Langsung ke Kejaksaan Agung, dia paling tertinggi di bidang tindak pidana umum, Jampidum. Dan kita itu lain itu tadi kan ditanyakan prosedurnya. Nah, prosesnya seperti itu. Setelah ada perdamaian, kita panggil fasilitasi. Misalkan nih Pak, ini bisa didamaikan nggak? Nah, baru kita fasilitasi. Kita lihat si korbannya mau memaafkan atau tidak. Nah, di situ kan kita lihat. Nah, kalau memang dia ikhlas sudah memaafkan dan sebagainya, sudah ada pemenuhan hak, baru kita bikin berita acara perdamaian. Nah, bukan hanya di situ saja. Kita harus mengekspos lagi ke Kejaksaan Agung. Melaporkan. Gelar perkara gitu. Jadi seperti ini seperti ini. Ada berita acaranya juga, ada gelar acaranya gitu, gelar perkaranya. Itu pun belum tentu disetujui oleh pimpinan. Jadi tidak semudah itu. Makanya kita ngomong ini tuh tidak ada biaya karena apa? Kita pun tidak bisa main-main di sini karena yang menentukan adalah langsung pimpinan paling atas, Jampidum itu. Atas persetujuan bisa itu. Ditambahkan Bu Hilda. Seperti yang dibilang oleh Mas Danang tadi ya. Iya. Bahwa RJ itu kan ada syarat-syaratnya. Kemudian kita fokus kepada pemulihan kembali keadaan semula. Jadi memang benar-benar kita tanya dulu korbannya nih apakah benar-benar mau berdamai atau tidak. Kemudian apabila sudah disetujui, jadi kita kayak mediator gitu loh. Jadi kayak mediasi di luar pengadilan. Kemudian semua ada saksi-saksi juga di situ. Kita bikin berita acara, kemudian dilaporkan ke pimpinan. Kemudian jadi berita acara itu harus dipatuhi juga oleh para pihak gitu loh. Nggak bisa mengingkari, kalau mengingkari ya nanti mau nggak mau dilanjutkan ya. Gelar perkara itu yang semacam persidangan gitu Bu? Bukan ya? Secara internal ya antara korban dan pelaku. Awalnya Setelah saya menambahkan ya, setelah ada perdamaian antar para pihak, baru kita ke pimpinan Kajari dulu. Di tingkat Kajari. Dari tingkat Kajari, kalau udah damai, udah ini semuanya udah selesai, ya udah baru kita eksposkan ke Kejaksaan Agung. Prosesnya ini lama dan tidak mudah sebenarnya. Meskipun Kajari meng-ACC, belum tentu yang Jampidum itu meng-ACC itu. Kawendas mumet ya Mas ya. Tapi memang ini harus dikasih tahu kepada para sobat, diedukasi kepada para sobat. Jadi diviralkan bahwa memang sebenarnya nggak ada biaya ya Mas? Nggak ada biaya. Program Jaksa Agung saat ini dan memang gencar untuk kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa memang RJ ini berawal dari Kejaksaan Agung. Memang kita kan punya asas dominus litis. Artinya kewenangan penuntutan itu memang ada di jaksa. Iya. Gitu. Kalau kata Bu Hilda, free. Gimana Bu? Free. Free alias gratis. Jadi selain syarat-syarat, selain harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam RJ, itu juga ada pengecualian. Jadi di sini di dalam Perja nomor 15 tahun 2020 itu disebutkan dalam pasal 5 ayat 8 bahwa tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden
kemudian tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal seperti narkotika, kemudian tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi untuk sampai saat ini belum bisa untuk dilakukan RJ. Oke, itu tadi syaratnya ya. Jadi ada syarat-syaratnya juga, boleh free tapi juga bersyarat juga dan harus dilihat lagi ya Mas Danang ya. Oke. Kewenangan kejaksaan sendiri yaitu tadi sudah diatur dalam Perja tadi. Kita untuk khusus RJ ini ada di Perja itu, di Perja nomor 15 tahun 2020. Memang karena yaitu tadi yang saya sebutkan, kita punya asas domino litis, di mana kita menjadi satu-satunya yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan. Maksudnya itu menyaring apakah perkara itu layak untuk masuk ke persidangan atau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, supaya tidak ada, mungkin Mbak Lita pernah mendengar kasus Nenek Mina ya yang mencuri kapas itu dan lain sebagainya. Dulu memang kejaksaan kita ini yang boleh menghentikan penuntutan hanya Jaksa Agung di undang-undang. Nah, atas izin Jaksa Agung maksudnya. Jaksa Agung melihat bahwa kasus-kasus yang naik ini kok menurut harusnya tidak usah naik di persidangan, kenapa bisa naik kan? Kan mencederai rasa keadilan di masyarakat. Makanya diciptakanlah Jaksa Agung. Sudah di daerah mempunyai juga tugas untuk itu, untuk menyaring bahwa perkara itu layak atau tidak. Kalau memang tidak layak, ya segera untuk dihentikan. Kayaknya yang orang lemah, makin ketindas nggak kebagian hukum. Nah, gitu loh. Untuk menyaring itu supaya masyarakat pun mempunyai hak yang sama di depan mata hukum. Benar, itu seperti itu.